dapat hidup tanpa. Ini lagu keren banget, Bro. Luar biasa. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Nah, saya sangat terkesan dengan lagu ini, Bro. Apakah ada tips atau titik di mana yang membuat kamu jadiin lagu ini jadi luar biasa ini apa? Kesaksiannya apa? Entah waktu dapat idenya, atau proses perenungannya, atau yang mana yang bikin kamu istimewa di lagu ini? Sebenarnya enggak ada yang istimewa. Oh gitu ya? Lagi sebenarnya masih banyak belajar gitu loh. Artinya meskipun aku masih, ya sekali lagi itu cuman karena waktu itu kita brainstorming dan kita harus kumpulkan. Gitu. Tapi tidak ada, ya tetap membuat, artinya bukan asal ya, artinya tetap kita merenung, memerlukan kata-kata apa yang kira-kira sebenarnya itu dekat dengan kepuan cinta Yesus ya, artinya memang ada kata-kata yang cukup ici kok ya, aku perlu Yesus, melewati maut, kayak gitu. Nah cuman kata-kata melewati maut ini aku nggak kepikir sama sekali. Ngapain aku bikin kata-kata melewati maut, ya cuman pingin puitis lah. Tapi ternyata waduh, malah itu yang Jadi ada yang tanya, ada kata-kata yang dikontroversialkan di lagu. Ya. Very, yang tiada yang tak berkenan di hadapannya tuh ya. Itu kenapa waktu itu? Kok dipermasalahkan kenapa? Ya sebenarnya itu tinggal olah kata ya, seolah-olah. Maksudnya gini, tiada, mungkin orang pikirnya tiada yang tak berkenan, berarti semua berkenan gitu loh. Artinya berarti, berarti kamu mau lakukan apapun juga berkenan. Kamu mau melakukan dosa, berkenan gitu loh. Seolah-olah seperti itu. Padahal maksudmu apa maksudnya? Maksudku ya, hidup kita berharga. Aku lebih ketekankan ke hidup kita itu berharga bagi Allah. Nah, kalau misalnya kita mau ngomong tiada yang tak berkenan, bahkan penjahat pun yang levelnya yang disalib di samping Yesus pun, saat itu dia minta maaf sama Tuhan pun, ya langsung Tuhan bilang saat ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Even artinya gini, keselamatan itu dia dapatkan sebelum dia meninggal gitu loh. Ya memang itu wewenang Tuhan ya. Artinya kita tidak bisa bilang tuh kalau mau iri-irian itu penjahat kok anu gitu loh. Tapi yang aku tekankan bahwa lebih ke arah ke hidup kita ini loh berharga. Siapapun kita, apapun kamu, meskipun, tapi bukan berarti gini, jangan dijadikan mentah-mentah, berarti kita lakukan dosa terus, mau apapun, berarti kita selalu berkenan. Wah ya, itu kan kembali ke kedewasaan masing-masing pribadi ya, ya menurut aku. Ya. Masa jangan benar. Jangan mencobai lah artinya, jangan mencobai kebenaran, terus dapat anugerah, tapi masih ya harusnya butuh kedewasaan lah masalah itu. Ya. Nah ini Berry lagi jawab pertanyaanmu nih Berry. Jadi ada salah persepsi dari orang yang membaca atau menyanyikannya, hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Jadi kayaknya terlalu pede, mau apapun tetap berkenan. Padahal maksudnya Hendro bukan begitu. Jadi hidupku ini berharga, karena berharga itu kita lakukan jadi berkenan gitu ya. Jadi bukan negatifnya, tapi positifnya. Hidupnya kita ini yang berkenan. Soalnya memang itu olah kata sih. Mungkin orang-orang nangkapnya gini. Oh berarti apa ya? Tiada yang tak berkenan itu berarti semua berkenan itu. Nah kalau misalnya itu kata-kata tiada yang berkenan dihadapkan ya salah juga. Tiada yang berkenan berarti semua nggak berkenan dong. Makanya tiada yang tak berkenan. Gitu. Jadi olah kata sih sebenarnya. Atau anggap aja yang persepsinya negatif, yang dapatnya negatif gitu aja ya. Salah dewe mikir negatif gitu.
Saya Ya. suka sekali bahwa lagu ini semuanya secara lagu itu bagus banget. Nadanya, kata-katanya, sampai ke penekanan terakhir tuh na 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 na. Itu kalau di-chordkan itu kan bener-bener lengkap gitu ya. Antara kata-kata dan chord yang di situ penekanannya, kamu masuk ke le, la, sel itu Ya. bener-bener neken gitu loh. Ku perlu Ya. kau itu rilis banget gitu. Nah, Ya. jadi Kayak saya juga mencoba untuk menyampaikan, baik yang mau bikin lagu atau yang mendengar lagu atau menyanyikan lagu, coba dengarkan lagu-lagu yang Anda nyanyikan itu tidak ada nyanyi ngikuti saja, tapi rasakan komposisinya. Jadi dari nada, kata-kata, dan chord, dan progresi, perubahan chordnya. Jadi banyak orang yang nyanyi itu asal kata-kata bagus nyanyi. Atau nada-nada enak, catchy, oke nyanyi. Dinyanyikan berulang-ulang karena catchy-nya. Gitu kan. Kayak lagu-lagu umum ya, sekuler. Kata-kata negatif, nggak pusing. Pokok catchy, nadanya enak, mereka nyanyikan balik tanpa mikir kata-katanya apa. Itu kan juga kurang pas. ya. Karena kita secara tubuh, jiwa, roh harusnya kita nyanyi, kita setuju, kita juga menyaksikan, kita juga diberkati oleh apa yang kita nyanyikan. Berarti tubuh jiwa roh ini harus nyatu antara kata-kata, nada, dan harmoni atau nuansa dari lagu itu. Itu pun per bagian. Makanya saya bisa bilang, di refrennya itu luar biasa. Do, re, fa, mi, so, re, do, sol, fa, fa, mi, re. Itu nada bagus banget. Kata-katanya menekankan karena itu kata-kata terakhir, puncaknya, dan chordnya na 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 le la sel sol itu wah benar-benar kalau nyanyi itu dan kita sungguh-sungguh bisa mendapatkan berkat yang lengkap dari musik kan. Ini kelebihan dari musik itu tidak hanya kata-kata, tidak hanya nada, tapi the whole package musically itu luar biasa itu. Ini pertanyaannya nyambung mungkin. Apakah dalam membuat album ada proses penyeleksian lagu dan apa saja faktor dari lagu-lagu yang tidak terpilih dalam sebuah album? Nah, ini coba saya jawab ya. Saya ngikuti banget cara dari True Worshipper untuk bikin album. Atau sampai sekarang pun karena yang utama adalah Sydney Moede, kayaknya masih sama ya. Jadi mereka kumpulin lagu, semua orang bisa buat lagu, kasih sampel-sampelnya, kumpulin ke Sydney. Yang nyeleksi nanti antara Sydney sama Sari. Dari lagu-lagu yang dipilih itu yang kemudian diaransemen. Nah, dari pilihan itulah sama, nanti akan dibuat satu judul tema. Saya juga tahu Hillsong. Hillsong lebih luas lagi. Hillsong memperbolehkan semua orang untuk bikin lagu. Jadi mereka punya deadline, misalkan album berikutnya di bulan ini, rekamannya bulan ini. Nah, kira-kira bulan sebelumnya itu harus ngumpulin deadline, lagu-lagu masuk. Itu bahkan ada satu lagu, saya lupa lagu yang mana. Kayaknya saya lupa yang mana lagu ya. Itu yang bikin tuh tukang sapu. Tukang nyapu-nyapu yang gereja bikin lagu, dikumpulin. Ternyata bagus. Cuma bedanya, kadang-kadang kalau orang yang gini kebetulan dapat lagu, bikin lagi tidak bagus. Tapi kalau memang musisi, atau memang talentnya di dalam menciptakan lagu, dia bisa bikin lagu bagus lagi. Kita pernah tahu nama seperti Jonathan Prawira, itu hampir semua lagunya dulu dia bagus. Cuma sekarang dia bikin produksi sendiri, ya kita mungkin tidak pernah dengar, tapi kayaknya masih eksis. Tapi kita ingat zaman-zaman waktu itu, semua hampir lagu Jonathan Prawira yang bikin. Ingat ya, Andro? Terus juga ada satu lagu yang saya suka itu ya, lagu apa itu? Jalan muta terselami. Itu kan sesuai namanya dia. Iya, itu keren. Itu keren banget. Idenya keren banget ya. Nah, jadi dalam mencipta lagu ini ada yang memang bisa bikin lagu karena musisi, talentnya. Ada yang ya ini membuktikan bahwa menyanyikanlah lagu bagi Tuhan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan itu memang semua orang bisa bikin lagu sebenarnya ya. Cuman tadi saya bilang untuk konsumsi, bukan konsumsi, untuk relasi dia dengan Tuhan, karena Tuhan memerintahkan semua orang menyanyikan lagu baru bagi Tuhan, maka Tuhan nunggu semua orang bikin lagu baru. Tapi tidak semua lagu itu bisa dipublish gitu loh, bro. Dipublish itu baru jadi muncul contohnya lagu Tetap Cinta Yesus. Itu pastilah nyanyian yang kamu nyanyikan buat Tuhan,
kamu ngomong sama Tuhan, tapi bisa dinyanyikan semua orang. Berarti memang Ya, ya. ada orang-orang yang ditunjuk atau dipilih Tuhan, diberikan talenta khusus untuk bisa jadi berkat lewat songwriting ini. Tapi tidak nutup kemungkinan orang yang bikin lagu sendiri bisa dipublish, bisa. Ya, tadi saya bilang toh, tukang sapu bikin lagu karena dia berdoa menyembah Tuhan dan punya lagu, dia kumpulin ke Hillsong, jadi lagu. Habis itu mungkin tidak pernah bikin lagi karena cuma dilewatin lagu itu gitu. Tapi kembali lagi tadi pertanyaannya bagaimana menyeleksi? Biasanya ya banyak hal ya sebenarnya. Atau Hendro yang jawab. Kalau ada lagu masuk, banyak lagu, kita mau jadikan satu album, itu yang akan terseleksi yang seperti apa misalnya? Poin-poin apa untuk menyeleksi lagu dimasukkan album? Salah satunya mungkin tematis tadi ya, supaya tidak nyempal gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin kalau secara detailnya mungkin liriknya ya. Proses penyaringannya itu enggak mungkin sekali. Dan mereka pasti punya pertimbangan ya, termasuk syaratnya tematis, kedua komposisi nada, pemilihan chord yang menunjang sehingga lagu itu didengarkan enak. Nah, kalau masalah liriknya kadang-kadang bisa dimain. Kadang-kadang itu bisa, kalau misalnya orang anak-anak ini, aku suka lagu ini, nadanya ini enak. Tapi kata-katanya di bagian ini kayaknya mesti kamu ubah deh, soalnya kurang gimana. Nah, itu bisa juga. Atau kadang juga kebaliannya. Aku suka kata-katanya ini, cuman nadanya kurang pas. Nah, mulai dikompos. Jadi bisa menyesuaikan itu. Tapi saya cukup respect sama Hendro. Karena lagu-lagu yang terbukti baik, itu ternyata muncul juga lewat screening teman-teman, di mana saya melihat ada kerendahan hati, di mana mau dikoreksi, mau direvisi, mau dikasih masukan, itu luar biasa. Karena menurut saya, orang seni, terutama yang produksi ya, yang bikin lagu, itu pasti punya pride dan punya maksud sendiri gitu loh. Kadang-kadang mungkin tidak bisa diterima orang, akhirnya jadi sangat subjektif. Tapi ketika bisa menerima masukan, walaupun bukan cuma untuk menyenangkan ya, tetap harus kita meletakkan niat kita di situ, tapi itu luar biasa, sehingga bisa lebih berkembang. Jadi mengakui bahwa bisa ada masukan untuk apa yang kita buat secara pribadi tadi. Itu luar biasa. Ya, ini pertanyaannya tentang teologi dan sebagainya, saya kira banyak sih lagu rohani yang secara telaah menjadi pertanyaan. Tapi saya kira orang nyanyi itu dan dari hati ya. Yang penting Tuhan mengerti gitu loh. Yang penting kita tidak mengeluarkan doktrin yang salah dipaksain jadi lagu. Karena kita mau sengaja untuk menebarkan penekanan ini ya. Ada toh kayak iklan atau lagu yang memang bertendensi untuk menekankan itu. Tapi selama kita netral, selama kita cuma mengekspresikan nyanyian kita kepada Tuhan, kalau terjadi dualisme arti, saya kira yang penting Tuhan ngerti lah apa yang kita omongkan itu bahwa tidak bertendensi salah gitu ya. Saya mau share yang terakhir, saya mau share ada 2 nama. Ini mungkin untuk inspirasi untuk semua yang mau menekuni atau menerima panggilan untuk songwriting. Yang pertama namanya Sari Simorangkir. Sari ini kalau kita lihat, dia bikin lagu pertama itu di album VOG. Lagunya itu judulnya Just Once. Bukan. Judulnya apa ya? Cuma orang taunya itu kayak Just Once. Just Once. Ku sadari. Jadi ya sorry to say. Waktu itu semua orang kayaknya ngeliat, lagu nembak banget tuh. Padahal orang nyanyi juga. Enak banget lagunya. Cuma karena modelnya kayak Just Once. Akhirnya orang kayaknya, padahal iri aja sih, gak bisa bikin lagu bagus gitu. Tapi yang penting buat saya, sekarang Sari menjadi salah satu pencipta lagu yang baik dan banyak hasil yang bagus dipakai di musik rohani Indonesia. Kamu tahu prosesnya seperti apa? Jadi setelah VOG, dia lama nggak bikin lagu kan? Tiba-tiba muncul di JPCC, di True Worshipper, lagu-lagu dia, dan tiba-tiba banyak lagu yang bagus-bagus dari Sari. Suatu ketika saya duduk sama si Handi, suaminya Sari, saya tanya, Han, saya ini tahu perjalanan Sari bikin lagu, tapi kok tiba-tiba dia bisa seperti itu, dan lagunya bagus-bagus.
prosesnya gimana tuh? Masa dari rentang waktu itu hilang tiba-tiba sakti gitu kan? Enggak. Dia bilang apa? Win, lu nggak tahu berapa lagu yang dia buang. Jadi dia bikin lagu sebanyak-banyaknya, bro. Jadi Sari itu bikin lagu terus. Jadi yang jelek dibuang, yang bagus yang disubmit tadi. Jadi apa artinya? Membuat lagu, songwriting, itu bukan hanya masalah ide mencolok tadi. Tapi kesungguhan kita menggali talenta kita untuk mencari lagu buat Tuhan. Terus kita mau nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan, dan itu bisa dinyanyikan oleh orang lain pun, itu sebuah perjalanan yang panjang. Jadi Sari bisa bikin lagu bagus-bagus itu bukan karena sakti. Bukan karena kebetulan, tapi dia berlatih loh, bro. Dia bilang, kalau yang dimunculin 10 lagu, yang dibuang ada 100-an. Handi, suaminya bilang begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin atau punya talenta di situ dan pengen mengembangkan, salah satu caranya adalah berlatihlah. Buatlah lagu sebanyak-banyaknya. Kalau menurut saya jangan sengaja bikin lagu yang mau dikomersilkan ya. Tapi itu tadi konsepnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyi buat Tuhan tiap hari. Nanti Tuhan akan taruh lagu yang bisa dipublish, lagu yang jadi berkat buat orang lain, yang menjadi ide besar itu tadi. Itu Sari yang pertama. Yang kedua ada satu lagi namanya Lynn DeShiaso. Nah, ini sekuler, bukan sekuler. Lynn DeShiaso ini eksklusif songwriter dari Hosanna Integrity Music. Pernah tahu ya, Hosanna Integrity Music? Itu dia punya salah satu namanya Lynn DeShiaso. Orangnya itu nggak kawin. Jadi jomblo. Terus orangnya kalau lanang, rambut potong laki, nek ngomong gede suara nih. Nanti coba cari di YouTube namanya Lynn, Lynn, D-E, Shiaso, S-H-A-Z-O. Nah, dia yang bikin lagu apa ya? Be magnified, oh Lord. Oh, oke. Itu dia. Kemudian lagu Lord, you are more precious than silver. Hidupnya dia itu hanya untuk menulis lagu, bro. Jadi dia tidak kerja lain nih, full time. Bukan yang gereja, kongkon kerja, administrasi gereja. Bukan main musik, nyari lagu terus ngelatih, bukan. Hidupnya adalah menunggu lagu dari Tuhan. Begitu dia dapat lagu yang bagus, dia harus submit ke Hosanna Integrity. Jadi dia dibayar hidupnya oleh Hosanna Integrity, tapi lagu yang dia terima dari Tuhan atau yang dia bikin hasil yang bagus, dia harus berikan untuk jadi hak cipta dari si Hosanna Integrity, publishing house-nya. Ya itu cuman masalah komitmen aja ya. Tapi intinya, Lynn DeShiaso itu hamba Tuhan yang hidupnya writing songs. Lah nek gak oleh lagu. Ya sudah, dia berdoa, menyembah Tuhan, baca firman, baca buku, belajar, sampai oleh lagu. Lagunya elek ya di gua bikin mana. Ya seperti prosesnya si Sari. Cuman Sari punya suami, dia pelayanan di gereja. Lynn DeShiaso enggak. Dia dipanggil untuk khotbah, dia dipanggil untuk training. Pokoknya hidupnya benar-benar full time, tapi tentang menulis lagu. Gila ya. Ada loh orang seperti itu, bro. Jadi untuk semua, menulis lagu itu bukan hal yang sepele, hal yang gampang-gampang. Artinya remeh, cuman hobi, Isa ya enggak bisa juga. Tidak. Jadi setiap talenta yang Tuhan berikan itu sangat dalam, sangat besar. Dan ingat, kalau Tuhan ngasih, yang pertama akan menerima hasil itu ya Tuhan sendiri. Wong dia yang karep ngasih talenta, maka hasil utamanya biasanya untuk Tuhan sendiri. Begitu. Jadi kayak Lynn DeShiaso, mungkin lagunya elek, orang bilang gitu. Gak apa-apa, yang penting Tuhan seneng. Yang penting aku dapat dari Tuhan, aku merasakan ini lagu buat Tuhan, gitu. Seperti itu. Jadi dua hal ini yang saya pikir bisa memaksimalkan kita semua. Kalau mau menulis lagu sungguh-sungguh, ini bukan hal yang main-main gitu. Jadi bisa sangat besar dampaknya. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa badai dari Kerispati itu lagi gencar-gencarnya menekankan untuk hak cipta lagu kan. Nah itu memang dipertahankan untuk hak cipta karena supaya apa? Bukan masalah duit, bukan. Tapi supaya dihargai.
Ada hak moral sama hak ekonomi namanya. Nah, hak moral ini adalah supaya dihargai. Terus lagunya Krispatih, dia nggak mau. Lagu ya badai. Jadi nggak boleh tulis kita cover lagu, oh lagunya Krispatih. Nggak jelas itu. Harus menghargai bahwa itu lagunya badai. Nggak boleh. Tetap Cinta Yesus lagunya WG, nggak boleh. Lagunya Hendro itu. Nah, jadi ternyata ada specifically dan special penghargaan untuk penulis lagu. Seperti itu. Jadi, mari yang mau hidup di situ pun ada orang-orang yang memang hidup di menulis lagu. Luar biasa. Jadi Hendro kalau nanti misalkan suatu ketika terpanggil mau hidup dengan nulis lagu, monggo. Dan Tuhan akan pelihara seperti Linda Siaso. Ora kerja liyane lho. Mek tiap hari nunggu Tuhan kasih lagu sama dia. Ya nek seminggu oleh siji. Nek sebulan, nek orang bulan. Bisa terjadi loh ya. Tapi dia tahu dia dipelihara oleh Tuhan lewat Hosanna Integrity. Hosanna Integrity juga melihat bahwa ini orang-orang khusus nih. Dia harus hidup untuk menulis lagu, ya dihidupin sama dia. Gitu, ya. Ya, ini kayaknya panjang banget sama Hendro. Yang terakhir, kalau ada satu saja pertanyaan Hendro kepada saya, mungkin saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa ya saya ngomong tidak bisa. Apakah ada Hendro pertanyaan kepada saya? Sesi terakhir. Ya, aku mau tanya sama Ko Erwin sebagai seorang senior yang memang sudah punya jam terbang banyak ya. Apalagi juga dan sudah tua gitu ya. Knowledge-nya ya bukan tua lah. Senior ya. Artinya Ko Erwin ini kan sudah, ya bayangkan kalau waktu aku aja masih main neker, Ko Erwin udah mikir mixing mastering. Jadi artinya kan udah banyak makan garam lah ya istilahnya. Nah, wah, aku ini saya memang tanya, agak darah tinggi, kakek banyak garam. Iya. Cuman aku ini cuman berpikir dengan adanya bukan tantangan ya, pertanyaan muridku yang waktu aku buat lagu dia bilang ini, yang tadi aku bilang Ko Erwin tuh, kok bikin yang kata-kata yang dalam lah, jangan cuman simple cuman yang catchy gitu aja, bikin yang suatu yang misalnya kayak tadi samudra kayak gitu. Nah, itu pertama. Artinya gini, apakah aku harus mulai memikirkan belajar ke arah sana sebagai seorang yang masih amatir, masih belajar sampai sekarang, untuk mulai belajar sesuatu kata-kata yang artinya secara apa yang namanya ya? Kalau puisi itu prosanya itu mulai bikinlah kata-kata yang banyak, prosa yang tidak cuma pengulangan-pengulangan gitu, tapi secara lirik ya. Dan kedua dengan ditunjang secara komposisi, kita tahu kan sekarang kalau buat musik semakin dalam pengetahuan kita tentang musik justru ternyata malah membuat bingung. Artinya gini, Erwin tahu kalau misalnya kita dari Betani alirannya kan ya do la re sol ya, yang model-model gitu ya. Sementara kalau Erwin tahu, kalau Erwin pernah datang kan di City Shakers, alirannya lebih ke minor-minor. Dengan adanya sometimes ketika kamu membuat lagu, dua aliran ini saling crash. Untuk aku mau menentukan ini kemana, ini composingnya kemana. Mulai dari, karena itu crashing secara nada, juga crashing secara lirik. Karena kalau misalnya, kalau sekarang lagi trennya kan Hillsong, berarti kan aku harus mulai memikirkan secara kata-kata yang Inggris dan kata-kata yang Inggris lah artinya gitu, internasional. Nah, ini semuanya saling bertabrakan buat aku sebagai seorang untuk membuat satu konten baru lah anggapannya gitu. Apa yang harus jangan Ko Erwin? Iya, jadi gini, saya menyimpulkan bahwa membuat lagu itu ada dua. Satu, tadi yang disebut dapat ide mencolok itu, sehingga siapapun bisa bikin lagu, dan bisa dikatakan itu kebetulan, karena dapat mencolok berarti bukan kita. Gitu. Yang kedua itu karya komposisi kita. Kita memang ingin bikin, gitu kan. Jadi saya ingin mempersembahkan sesuatu, saya bikin sebuah karya. Berarti, kalau yang pertama itu kayaknya kitanya sedikit, Tuhannya banyak, atau idenya banyak, yang dari luar lebih banyak. Yang kedua, berarti kita punya kontribusi lebih banyak daripada idenya gitu loh. Aku pengen gini kok, aku milih chord iki kok, misalkan termasuk kata-kata. Nah, semua tidak ada yang salah menurut saya.
Kita mau berkarya boleh, kita mau dipakai Tuhan juga boleh. Cuman kembali lagi secara manusia mungkin kadang-kadang kita nih, waduh nek nggak ingin itu kok kurang asik ya, pengen berkembang. Nah, perkembangan kita itu kadang-kadang bisa keluar dari hati nurani kita. Contoh misalnya kayak tadi lagu Tetap Cinta Yesus. Itu sangat catchy, sangat jadi pujian jemaat. Loh, kenapa sih kalau kita bikin lagu pujian jemaat dengan simple dan jadi berkat kok harus ngejar yang aneh-aneh? Nah, itu kembali ke kita. Kita mau tetap di situ artinya jadi berkat dengan tulus-tulus saja, atau kita mau berkarya yang benar-benar sih tak pikir no yo, sing paling enak seperti apa? Supaya tidak bosen, misalnya cari kata-kata susah, kita cari puisi. Loh, lagu itu kan memang ada yang puisi yang dinyanyikan, puisi yang dikasih kata-kata juga ada. Jadi kata-kata yang bagus kita kasih lirik, kita kasih nadanya juga boleh. Tapi menurut saya untuk Hendro ya ikuti kata hati aja. Jadi kalau memang tidak kepingin kata-kata yang aneh-aneh, ngapain? Tapi orang yang puitis itu kadang lebih mengena, bro. Jadi ngomong cuma to the point sama kita memberikan kata-kata yang lain itu berbeda dan kadang-kadang ada artistiknya yang lebih. Jadi kalau kepujian jemaat kayaknya to the point, tapi kalau karya musik secara luas itu ada artistiknya. Nah, artistik ini berarti enggak to the point loh. Wong ngomong kamu aja jadi dikau, jadi dinda. Apa bedanya? Sama ya kowe podo. Tapi kita lagi mau apa? Kita mau lagi puitis, kita mau nyerang pangsa pasar mana nih? Kalau pangsa pasar yang nyeni ya kita cari yang nyeni. Tapi pangsa pasar sekali lagi juga balik tadi, kita mau yang pertama, yang murni-murnian dengan Tuhan, ide simple to the point jadi berkat, atau kita mau berkarya secara kemampuan manusia. Nggak salah juga. Kita bikin lagu, benar-benar dipikirin nadanya. Jangan merasa bersalah, ini udah ada Tuhan, aku tok keinginanku secara manusiawi. Enggak juga. Kemampuan kita, dari awal kita belajar sampai sekarang kita bisa bersyukur, itu sudah Tuhan. Berarti kita kan nggak boleh bikin misalkan lagu cinta. Boleh, kenapa enggak? Cinta kepada Tuhan, cinta kepada kekasih, bikin aja, enggak masalah. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan kita berkarya. Tuhan pun enggak akan marah. Kamu tak kasih talenta kok bikin lagu buat pacarmu misalkan. Enggak. Tinggal bagaimana kita mau eksplorasi, dan kalau sedikit kita, bukan komersial ya, kita memang menuju kemana? Kita mau karya kita ini jadi pengaruh, inspirasi di mana? Oh, untuk jemaat, ya bikin yang gampang dinyanyikan jemaat. Ini untuk perenungan, ya bikin perenungan. Perenungan kadang butuh kata-kata yang berbeda, ya silahkan. Nah, ini semua kembali kepada kita, pribadi kita. Jadi, tapi sebaliknya jangan tertuduh kalau aku kok enggak ke sana ya? Kok kayaknya orang merasa aku enggak ke sana. Loh, jangan, ya ini aku sudah gitu. Jadi tidak ada masalah untuk itu, ya. Kalau saya sendiri, saya kalau bikin lagu dulu bener-bener nyerah sama Tuhan. Saya nunggu sampai bener-bener punya nada yang buat saya ini bukan saya nih gitu. Nah, saya juga pernah dikasih tugas bikin beberapa kali bikin lagu tema untuk sebuah retreat atau sebuah acara. Saya juga pernah bikin lagu iklan. Nah, itu semua adalah pesan sponsor loh. Kalau iklan saya minta, kamu mau tekankan kata-kata apa? Terus saya minta brosur apa? Jadi gini-gini saya bikin iklan dulu. Jadi brosur dari produknya. Oh, dodol banyu misalkan. Oh, ada kata-kata ini. Saya cari kata-kata yang bisa ditekankan. Terus saya tanya, kamu mau nekankan yang mana? Gitu. Ada kata-kata khusus enggak? Nah, dari sana berarti kan saya enggak butuh Tuhan gitu. Bukan berarti enggak butuh Tuhan. Saya enggak perlu berdoa yang berjam-jam untuk itu. Enggak perlu nunggu ide. Ya saya olah aja dengan kemampuan manusiawi saya, yang itu saya yakin dari Tuhan kemampuan itu. Masuk merasa bersalah. Aku rohani tapi bikin lagu iklan misalkan. Enggak. Ini kan contoh yang ekstrim ya buat kamu Yanto ya. Jadi enggak apa-apa bikin iklan. Tapi nek mau jadi seperti Linda Siaso, dia khusus menunggu lagu dari Tuhan, enggak kerja liane, yuk gak apa-apa gitu ya. Jadi feel free aja. Tapi yang pasti kalau ini sebuah panggilan buat kita untuk menulis lagu, itu sebuah privilege.
sama dengan kita mendapat talenta untuk bermain musik. Itu semua privilege, hak kehormatan yang Tuhan berikan buat setiap kita, dan itu berbeda. Jadi kalau kita tahu kita ada di songwriting, ya kembangkan itu, kerjakan itu. Ya, kira-kira gitulah. Kayaknya kamu lebih tahu sebenarnya, karena kamu lebih bikin lagu hits dari saya. Oke, saya kira komposer memang luas banget. Jadi artinya memang oh ya, betul. Kan bukan secara cuman kita bekerja di musik juga kan ya Bu. Artinya kan memang kita mengolah apa yang kita punyai sekalipun seolah-olah untuk dunia, tapi tetap kita mempersembahkan untuk Tuhan. Artinya kita tetap memakai hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan berarti dipercaya menciptakan satu luar biasa, ternyata hidup kita nggak karuan. Ternyata kita juga. Itu kan akhirnya kan ini aku terbawa lewat wawasan yang cukup berisi sebenarnya. Sekalipun ini mengerjakan dunia pun jadi berkat gitu loh. Ini penting sekali. Musik. Tambahan ini penting sekali. Jadi related antara kita pribadi kepada hasil karya kita itu, tadi aku tersentuh banget dengan kata bertanggung jawab. Itu salah satu beda kita pencipta lagu rohani dan pencipta lagu yang lainnya. Jadi mereka tidak pusing, pokoknya have fun gitu kan dengan hasilnya. Entah have fun-nya lagunya enak, dinyanyikan orang-orang senang, terkenal, dapat duit. Tapi kalau kita bertanggung jawab kepada lagunya. Yang terakhir saya mau tekankan begini. Tadi saya bicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh itu kan. Maaf saya harus bahas sedikit. Ada satu genre musik yang kalau kita nyanyikan di situ, semua lagu, apapun temanya, kita bisa joget. Mungkin tahu ya. Saya ngomong aja deh, dangdut. Lagu sesusah apapun, kamu tetap bisa joget dengan lagu dangdut, betul ya? Kata-katanya susah. Kalau dibikin video klip mungkin nangis-nangis. Tapi kalau dengar lagu itu, joget enggak? Joget, tak tuh, tak tuh. Mau kata-kata apa, nadanya sesusah apapun, gambarnya susah apapun, bisa joget? Bisa. Berarti tidak related antara tubuh, jiwa, dan rohnya. Tubuh jiwa era nyambung, apa mana rohnya, gitu ya. Nah, kita sebagai pencipta lagu rohani, so much related this three kinds of part ini. 3 bagian ini harus nyatu. Gitu. Ini menurut saya. Oke, kayaknya ini ending yang baik hari ini. Lain kali kita nyambung lagi dengan materi yang lain, karena Hendro punya banyak kemampuan. Kita bisa banyak belajar dari Hendro juga. Thank you so much, Bro. Sampai ketemu kapan-kapan, Tuhan berkati. Semua yang sudah ada di sini, terima kasih. Dan semoga terinspirasi dengan pembicaraan kita.